Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pringsewu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari saya, Katino, dari UPT SD Negeri 3 Tirtumulmia selaku supervisor, dan saya, Ade Rosella, SMK 2 Mei 87 Pringsewu sebagai coach. Dan saya, Dwi Abni Nuryanti dari UPT SD Negeri 3 Rajasari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Katino. Bagaimana kabar Bu Ade hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Pak Katino sehat? Alhamdulillah saya juga Bu Ade. Nah Bu Ade, hari ini kan Bu Ade rencana akan melakukan coaching nih. Betul Pak. Nah saya di sini selaku observer nanti akan mengamati proses coaching antara coach dengan coachee dengan rubrik penilaian yang sesuai atau tidaknya. Apakah rubrik penilaian Bu Ade nanti sesuai dengan alur tirta atau belum, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ade tanyakan nanti kepada si coachee. Pertanyaannya itu menyangkut pertanyaan yang berbobot, menanggapi respon, dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini Bu Ade yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa nih yang Bu Ade akan kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Pak, pada proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah dari pertanyaan pertama tadi kita lanjut ke berikutnya. Kompetensi mana nih yang akan Ibu Ade kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching hari ini? Kalau yang secara spesifik Pak, pastinya saya ingin menjadi pendengar yang aktif, sehingga nanti akan hadir secara penuh. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya nanti. Pertanyaan ketiga, bisa jadi ini pertanyaan yang terjadi terakhir Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ade nih dalam proses coaching kita hari ini? Ya, indikator ketercapaiannya yaitu jika coach nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Oke, baik Bu Ade. Sementara ini dulu di kegiatan pra-observasi kita. Nah, kemudian Bu Ade nanti dapat melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan si coachee ya, Bu Ade ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ade. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, baik Ibu. Saya dengar kemarin Bu Dwi sempat berkata ingin ngobrol sama saya, ada hal yang ingin di-sharingkan. Kalau boleh tahu apa Bu yang ingin dibagikan? Iya Bu, saya kepingin sekali bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya, ada yang ingin saya curhatin lah Bu ya. Ini tentang guru-guru saya yang ada di sekolah gitu kan. Kalau selama di sekolah itu kan seharusnya sebagai seorang guru itu kan harus menyusun administrasi pembelajaran. Tetapi selama bertahun-tahun ternyata belum ada perubahan. Masih saja ada guru yang tidak membuat perangkat pembelajaran. Jadi ini masalahnya tentang perangkat pembelajaran ya Bu. Baik, jadi sekarang nih apa yang Ibu harapkan jika nanti perangkat pembelajarannya sudah lengkap? Yang saya harapkan jika pembelajaran mereka sudah lengkap itu bisa membantu mereka dalam membuat proses pembelajaran mereka itu menjadi efektif. Lebih efektif ya Ibu ya. Jadi ada perubahan dari kelengkapan perangkat pembelajaran teman-teman ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu Dwi lakukan, atau perubahan apa sih yang Ibu diharapkan dari teman-teman?
Yang saya harapkan rekan-rekan teman saya di sekolah itu menjadi disiplin ya Bu ya, dalam menjalankan tugasnya, baik itu administrasinya, baik itu pembelajaran di kelasnya, dan kegiatan administrasi yang ada di sekolah lainnya juga itu bisa dikembangkan oleh guru-guru kita di sekolah. Misalnya lagi guru-guru bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan dari pihak sekolah agar bisa dikerjakan bersama-sama. Kalau dalam level 1 sampai 10 Bu, kelengkapan perangkat pembelajaran rekan-rekan di sekolahan ini sudah di level berapa? Kalau menurut saya masih berada di level 5 ya Bu ya. Karena rata-rata di sekolah saya itu masih ada guru-guru yang senior. Masih ada yang belum mengetahui bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran. Jadi masih butuh waktu, perlu belajar lagi mereka gitu kan. Nah, jadi menurut saya untuk saat ini masih berada di level 5. Di level 5. Untuk Bu Dwi sendiri berharapnya di sekolahan ini level pembelajarannya atau kelengkapan perangkat pembelajarannya itu ada di level berapa Bu Dwi? Kalau menurut saya lebih bagusnya itu untuk ditingkatkan lagi ke level 7 karena tidak semudah yang kita bayangkan ya Bu ya. Membuat perangkat pembelajaran itu membutuhkan waktu gitu. Jadi menurut saya untuk saat ini yang perlu ditingkatkan berada di level 7. Baik, jadi Ibu pengennya sampai di level 7 ya Bu. Untuk mencapai level 7 Bu, apa ide yang Bu Dwi rencanakan? Yang saya rencanakan, guru-guru perlu melakukan pelatihan-pelatihan di luar sekolah atau mengikuti kegiatan workshop yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah sehingga kegiatan tersebut itu bisa bermanfaat untuk guru yang ada di sekolah. Baik, jadi Bu Dwi berencana mengadakan pelatihan di sekolah, betul Bu? Betul sekali Bu. Apakah ada strategi lain selain workshop? Kalau untuk strategi yang lain itu saya berharap itu guru bisa mencari informasinya melalui internet. Itu banyak sekali informasi-informasi di internet itu mengikuti pelatihan-pelatihannya, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan membantu dalam membuat perangkat pembelajarannya. Itu kan penting sekali juga untuk dilaksanakan sama guru agar mereka tidak terlalu sulit untuk membuat perangkat pembelajaran. Betul sekali Bu Dwi, itu sudah bagus rencana yang Ibu rancang. Tinggal kira-kira kapan Bu Dwi ini akan melakukan kegiatan tersebut di sekolah? Karena saat ini kegiatan pembelajaran itu juga belum terlalu aktif ya Bu ya. Nah, saya akan merencanakannya mulai bulan depan supaya guru-guru yang lain juga bisa mengikuti, tidak fokus hanya pada kegiatan MPLS saja. Kita sama-sama buat perangkatnya bersama-sama, di mana kesulitan mereka kita harus saling bantu. Untuk itu pasti ada peran dari guru lain. Adakah guru yang menurut Bu Dwi bisa diajak untuk melaksanakan kegiatan di sekolah? Ada salah satu guru yang bisa saya ajak berkolaborasi Bu, yaitu Pak Imam. Dia juga bisa membantu saya karena dia juga pintar dalam IT. Jadi memudahkan kami untuk berkolaborasi dan membantu teman yang lain untuk saling membantu membuat perangkat pembelajaran. Baik, jadi Bu Dwi akan berkolaborasi dengan Pak Imam dan rekan-rekan yang lain di sekolah Iya, ya, benar sekali. Baik Ibu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita Bu Dwi di bulan depan setelah melakukan kegiatan workshop ataupun perubahan-perubahan yang Bu Dwi inginkan. Mudah-mudahan bisa berhasil dan iklim di sekolahan, perangkat pembelajaran diharapkan ke level 7 bisa tercapai ya Ibu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya,
setelah kita melakukan perbincangan, apa yang didapatkan oleh Bu Dwi? Yang saya dapatkan, saya itu mendapatkan gambarannya bagaimana saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam membantu guru, terutama guru-guru seniornya, membuat perangkat pembelajaran agar perangkat pembelajaran yang ada di kelas itu bisa terrealisasi dengan baik. Jadi kita harus sama-sama berkolaborasi, saling bantu membantu. Oke, baik sekali Bu Dwi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan membicarakan hal-hal ini nanti dengan hasil yang lebih baik, dengan usaha-usaha yang sudah dilaksanakan, diterapkan di sekolahan Ibu. Terima kasih ya saya sampaikan sudah mau berbagi dengan saya. Iya Bu, sama-sama ya Bu ya. Baik Ibu Dwi. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Katino. Nah, tadi Bu Ade sudah melakukan proses coaching dengan Bu Dwi ini. Benar Pak. Nah, sebelum kegiatan terakhir ditutup ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu Ade laksanakan. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, alhamdulillah Pak. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Dwi. Kemudian saya juga sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menyusun rencana aksi dan tanggung jawab ke depannya. Oke, baik Bu Ade. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi kegiatan coaching yang sudah Ibu Ade lakukan ini sudah sesuai dengan alurnya ya, sudah menunjukkan alur Tirta, dan juga Bu Ade sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan kepada Bu Dwi, sehingga Bu Dwi tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching ini menurut saya sudah menunjukkan prinsip-prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Ade sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ade kembangkan terkait kegiatan coaching yang barusan Ibu laksanakan tadi? Iya Pak, saya rasa saya perlu mengembangkan kemampuan dalam menggali atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik, itu saja Bu Ade ya. Ya Pak. Oke, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching lagi dengan lebih baik. Demikian kegiatan observasi kita hari ini Bu ya, semoga bermanfaat tentunya. Terima kasih atas waktunya Bu Ade. Sama-sama Pak Katino, Oke. saya juga terima kasih banyak atas bimbingannya. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.